mudah-mudahan dengan kesuksesan konser saya kemarin itu pecah dan sukses lah, terutama bisa membuat optimis untuk mendatangkan Arijit Singh kembali. Dan kita bisa ikut terlibat juga. Dan ini masih terus Banyak yang nanya ya, masih Arijit terus Singh nanya ya. Arjit Singh. Ya memang ini kita jawab aja deh ya. Kita jawab ya. Memang kita lagi melakukan pendekatan dengan turnya Arijit Singh. Welcome back to Boli TV Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mr. Big KBI dalam acara podcast pecinta Bollywood Indonesia, satu-satunya podcast di tanah air yang membahas tentang dunia per-Bollywoodan. Malam hari ini saya ditemani oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi, ya, Presiden KBI, Komunitas Bollywood Indonesia, Abi Hendra Bablu. Siap. Halo Abi, assalamualaikum, apa kabar Abi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya mukanya masih lelah ya, jauh-jauh pertanyaannya. Ada kegiatan yang nanti kali ini kita akan bahas ya, biar kegiatan yang bikin melelahkan buat KB. Dan tidak lupa sebelah kanan saya ada Bang Udin Narayankan yang sudah tidak asing lagi. Assalamualaikum semuanya. Narayankan. Top follower TikTok ya KB ini. Jangan lupa follow TikTok saya ya, Udin Narayankan. Udin Narayankan, ya. Yang followernya sudah berapa Bang di TikTok Bang? Ya lumayan lah, baru 40-an. 40.000. 40 apa ini? 40.000. Wow, 40.000. mantap. Tiap kali setiap buka TikTok berandasnya pasti nongol. Muncul dia. Pasti muncul. Sebenarnya kita ngeliatnya kayak udah bosan. Tapi nggak di mana, mau di bawah, di pantai, di loteng juga jadi, Bi. Ini mau di mana juga bikin konten. Satu lagi belum kita tegur nih. Ini satu lagi nih rekan kita nih. Uda Hendra nggak pakai Han. Halo, apa kabar Uda? Alhamdulillah Syukria. Alhamdulillah Syukria. Tahu nggak Syukria? Gimana perkembangan? Kemarin banjir nggak? Ya kita turut berduka cita ya kepada saudara-saudara kita yang kemarin kena musibah ya. Karena musibah nggak ada yang terduga datangnya dari Allah. Terus malam ini kita mau bahas apa nih ceritanya? Sepertinya kita membahas masalah konser saya kemarin di Jakarta. Aduh, pecah ya. Pecah. Bang Udin ada nggak tuh? Ya alhamdulillah saya ikut berpartisipasi dalam konser itu sendiri. Nah, dalam kegiatannya lah. Nah, kebetulan nih ya, ya, udah juga kemarin sempat nonton juga ya. Pertama kali nonton konser ya. Gimana dah rasanya dah? Nggak bisa ngebayangin aja ya, 1000 ratusan ya. Ya udah nggak usah dibayangin lah, nanti kelamaan podcastnya kalau dibayangin. Ya di sini kemudian kita ada narasumber nih. Ada narasumbernya ya kan, yang mana ikut partisipasi langsung, terjun langsung dari perkenalan posternya Surya Ghosal ya. Perkenalan terus sampai penjualan tiketnya, sampai konsernya selesai, bahkan sampai hari ini masih lelah ini. Muka-mukanya masih lelah. Muka-muka lelah. Oh ya, nggak lupa ya. Kita ucapin juga selamat menjalankan ibadah puasa untuk umat muslim di manapun Anda berada ya. Langsung nih ya untuk narasumber yang pertama nih dari Presiden KBI ya. Bi, nih ada pertanyaan nih Bi ya. Itu konser Surya Ghosal yang temanya All Heart konser, All Heart Tour ya. Tour berarti tour kan keliling. Itu kemana aja sih Bi turnya itu? Sebenarnya tur Surya Ghosal itu sebenarnya lebih banyak di Indianya, di daerah-daerah pedalaman India itu lebih banyak. Cuman memang kita dapat satu privilege untuk bisa ditampilkan di Indonesia. Wow. Jadi nggak ada negara ASEAN satupun atau negara Asia yang dapat tur itu kecuali Indonesia. Itu kita makanya bersyukur banget itu. Tuh. Ya kan? Di Indonesia tuh, ya kan? Satu-satunya mungkin yang banyak pecinta Bollywood ya di
dunia mungkin Indonesia salah satu. Salah satunya kita, dan memang itu juga pertama kali kan Strea datang ke Indonesia, makanya kita bisa dapat itu. Dan memang apa ya, ini kerja sekitar 5 bulan mulai dari approach pendekatan ke tim Strea, yang bikin tour itu All Heart Tour, sampai kita launching perdana. Poster pun kita belum boleh umumkan. Itu belum boleh umumkan tuh. Kita di Joy Marriott kita launching perdana tuh, yang datang itu kan calon-calon sponsor apa. Itu belum boleh diumumkan sampai anggukan perdana dari Strea-nya tanggal 22 Februari. Itu calon-calon sponsor ya? Calon sponsor. Bukan calon pembuka. Bukan. Calon sponsor, dan juga emang kita yang akan terlibat di konser itu. Kita bersyukur lah KBI, Komunitas Bollywood Indonesia, diikut sertakan dalam kehadiran Strea Ghosal Indonesia. Nah, yang menarik kan tour tuh ya. Tadi kata Abi bilang hanya di India nih. Di ASEAN pun nggak ada katanya ya. Nggak ada. Kenapa bisa kepilih Indonesia itu? Iya, pertimbangannya memang pertama kali buat Strea, dan juga pencinta Bollywood di Indonesia itu diharapkan lagi tumbuh dan berkembang. Jadi animo masyarakat Indonesia itu dilihat sama timnya Strea itu sangat luar biasa tuh, sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat postingan baik di TikTok, di Instagram, postingan Strea nyanyi sedikit aja ketika dia jadi juri idol, sudah jadi apa, langsung viral semua. Wah, di Indonesia itu viral semua. langsung viral itu. Iya, viral semua. Tahu nggak lagunya? Lagunya apa coba lagunya? Tuj mera berdikta he yara me kya karu. Tuh, salah satunya tuh ya. Jadi itu memang pertimbangannya itu. Jadi wah, ini bakalan rame nih di Indonesia, bakalan rame lah gitu. Ya makanya Strea mungkin salah satu faktor itu, jadi maulah hadir ke Indonesia. Dan kalau dilihat kan, kalau di India tuh kayak Kalkuta, Gujarat segala macam tuh kota-kota itu kan, dan habis itu dia langsung terbang ke Indonesia, kan jauh banget, bedanya 10 jam tuh perjalanan. Jadi memang privilege banget, kita bersyukur banget tuh. Alhamdulillah tuh. Gujarat tahu nggak ada? Itu kalau dari Condet itu belok ke kiri itu, perapatan lampu merah ke kiri. Ini kita podcast masih sederhana ya, tempatnya teman-teman semua ya, masih sederhana. Ya malu masih. Iya, nanti kita memang lagi mau bikin studio buat podcast pelan-pelan. Alat juga satu-satu tuh kita udah mixer segala macam, cuma belum kita pakai nih. Jadi mungkin podcast berikutnya bisa dapat mix semuanya nih. Gitu. Apalagi masih kayaknya masih euforia. Iya. Sebenarnya kita alat udah ada, cuman memang belum sempat settingnya ya, karena memang pertama ya itu euforia Strea masih ini banget, masih gegap gempita di media sosial, dan bahkan di media sosial KBI kita baru posting 3-4 hari yang lalu tuh di YouTube Bolly TV baru posting karena saking capeknya kita nggak sempat editing. Nah ini yang menarik nih, sebelum Strea itu kan ada Sonu Nigam ya. Sonu Nigam, ada Udin Narayan, ada Atif ya. Atif. Nah, ini pertama kali Strea ini kita di komunitas Bollywood Indonesia ini terlibat. Bahkan saya lihat itu di konser itu kos kuning termasuk Bang Uda ya. Bang Uda di situ ada, Bang Udin juga ada ya. Itu bisa dilibatkan itu komunitas Bollywood itu gimana tuh ceritanya, Bu? Ini kenapa KBI bisa dilibatkan? Pertama memang yang terlibatkan sejauh ini dari 5 bulan awal tuh saya sendiri kan. Kita tahu teman-teman KBI dari awal lagi sibuk ngurusin Bollyfest, dan kita di grup pengurus Abi bilang biar Strea Abi yang handle, karena memang kita semua nggak punya pengalaman begitu, dan niat KBI masuk dan diundang untuk terlibat satu doang, kita pengen belajar. Kita pengen belajar dan punya pengalaman di bidang itu, dan Abi nggak pengen Abi belajar sendiri. Abi nggak pengen, saya belajar sendiri dan punya pengalaman sendiri. Kita pengen anak-anak KBI yang lain juga punya pengalaman dan belajar. Makanya di detik-detik akhir, seminggu menjelang konser pelaksanaan, ketika
ada tawaran untuk menjadi bagian dari kru, anak KBI lah yang kita ambil. Dan kita pengen semua anak-anak KBI belajar di konser itu. Kan kita nggak punya pengalaman tuh. Akhirnya kan semua ada yang jadi waiters, ada yang jadi apa? Helper. Ada yang jadi kru di dalam, pemecah gelombang. Pemecah gelombang. Yang seharusnya itu idenya emang ide dari kita. Sebenarnya kita pengen kasih service excellent kepada penonton ya. Kita silakan duduk di kursinya yang tepat segala macam, tapi memang pada kenyataannya sulit karena memang untuk pembagian tiket itu bukan ranahnya kita. Jadi dan memang ada penonton juga. Iya, memang orang banyak banget. Orang banyak banget, jadi kita, dan ini pertama kali buat kita. Jadi kalau ada kurang-kurang ya mohon maaf. Ya intinya kita pengen mengajak teman-teman KBI untuk belajar bersama-sama, jangan sampai hanya Hendra Bablu yang belajar. Itu intinya. Tuh, ya enggak? Ya, tuh hebatnya. Nih ngomong-ngomong belajar nih, sebelum saya nanya lebih lanjut nih ke Abi nih ya. Saya mau nanya, kan kemarin udah Hendra juga ada terlibat ya, Bang Udin ya. Nah, yang dapat dipelajarin dari konser itu apa? Dari Bang Uda dulu dah, Bang Uda Hendra. Kemarin itu sebagai apa? Helper ya? Pemecah barisan. Kemarin itu saya apa bagian dalam Kru. yang buat ngatur bangku, nomor bangku itu ya. Ngatur penonton apa ngatur bangku loh? Ngatur bangku mah ngapain? Ngatur penonton, arahan penonton. Ya, Ngatur penonton, bukan ngatur bangku. itu penuh rasa sabar banget. Penuh rasa sabar banget. Ada yang nomor yang salah, ada yang berebut, ada yang mau berantem juga masalah bangku. Di situ aja pertama kali kan? Iya. Ya pertama kali, makanya tadi Abi bilang tuh belajar, ya kan, belajar. Belajar itu dari kecil sampai kelihatan tuh belajar terus, ya kan? Tapi nikmat kan? Senang banget kan? Senang banget, Senang tapi banget. ya begitu. Capek ya pastinya ya. Capek, sabar banget. yang Pulangnya ngadepin malam penonton, ya. ngadepin penonton, pengen mau berantem masalah ngerebut bangku doang, bang gitu. Ya Allah, kata saya mah ya. Nah itu baru ngadepin penonton, gimana kalau ngadepin calon mertua nanti? Belajar nanti makanya. Iya, maksudnya gini ya, kasihan sama teman-teman kita ya. Nah, masalah pintu masuknya aja itu udah salah gitu ya. Oh. Dari bangku silver misalkan, dia masuknya ke bronze A ke B gitu. Nah, saya langsung arahin, Bapak bangkunya nomor berapa, ininya nomor berapa. Ya, gitu. yang dapat pelajarannya apa? Pelajaran yang didapat apa? Ya itu, pokoknya. Ya itulah makanya namanya penonton kan nggak tahu. Tadi kan dibilang salah masuk ke bronze, Ya, harusnya ke silver. Ya, makanya ada situ. Iya kan? Kalau penonton udah tahu situ nggak bakal diajak, nggak bakal ikut jadi ngatur, benar nggak? Makanya alhamdulillah tuh. Alhamdulillah, tapi ya pengen belajar aja ya gimana rasanya gitu. Ya, namanya orang kan ada yang tahu deh enggak, ya kan? Gimana nih bangku silver? Bangkunya dicat dong, ada warna silver, warna bronze. Nah, oke, langsung ke Bang Udin nih. Bang Udin kemarin juga ikut bantu ya, ikut andil ya. Sebagai apa itu kemarin, Pak? Kemarin juga ikut ya sebagai weapon juga, yaitu nyiapin perlengkapan buat acara Serogata sebagai ya perlengkapan, misalkan ada buat perlengkapan waiter, properti, minuman, meja, kursi, sampai ke tempat apa itu makanan spesial buat VIP. Makanan VIP. Kita udah ikut menyiapkan juga. Tapi ketemu langsung nih Mas saya. Ya alhamdulillah belum ketemu juga kan, belum datang dianya. Belum nyampe. Sebelum ada ya. Jadi udah ada kita diusir gitu. kita udah datang duluan ke tempat VIP-nya sebelum dia datang. Iya. Tapi kalian tuh benar-benar, terutama yang helper ya. Yang helper ini sangat beruntung. Kenapa? Karena yang lain belum menginjakkan kaki di stadion, kalian udah duluan. Terus kalian apa yang lain, bahkan artisnya sendiri belum nginjekin kaki di panggung, kalian udah Itu dia. kalian udah nginjek kaki di panggung. Untungannya yang akan itu diinjek juga panggung itu salah satunya. Seriogosa. Bisa naik panggung sebelum saya itu naik panggung. Tapi fotonya belum di-share, kurang. Ya kan? Aduh. Emang nasib orang kecil Nanti begini, Bang. tunggu aja trailernya aja. Itu dulu ya. Ya. Mana gede begini. Dan punya pengalaman jadi waiter juga, karena selama ini saya belum pernah
ngelayanin jadi waiter, jadi ngelayanin orang-orang, ada orang India yang bahasanya juga saya belum tahu. Pokoknya pokoknya sebisanya aja lah gitu. Dibilang air minta apa pani ya? Iya. Pani. Oh di kita nyari pani mana sih? Pani nggak ada pani. Nah itu seru kan? Nah ini Bi, lanjut lagi nih Bi, dengan bantuannya KBI, keterlibatannya KBI kan sebelumnya itu ada Sonu Nigam, ada Udin Narayan. Nah itu KBI bisa terjun nih, direkrut atau gimana ini? Iya, pertama kita kan diundang ya. Diundang ya? Diundang untuk ya diminta terlibat, dan salah satu yang saya suka di IO atau promotor ini, mereka bisa mendengar masukan dari kita. Itu yang bikin kita semangat. Pertama, kita diskusi sama mereka, dan mereka tanyakan salah satunya berapa sih harga yang worth it untuk komunitas Bollywood. Nah ini memang yang kita harapkan. Jadi kita bisa kasih masukan buat pencinta Bollywood. Jadi yang nonton itu nggak selalu orang yang punya duit kan gitu. Yang biasa-biasa aja pengen nonton juga kan. Yeah. Gitu. Jadi kita kasih solusi. Jadi yang terjangkau buat komunitas Bollywood adalah harganya segini, kita kasih tahu. Dan itu harga yang Abi ucapkan itulah yang harga yang dijual di komunitas Bollywood Indonesia. Nah, itu makanya tuh saksikan terus tuh di Bolly TV channel ya. iya. Jadi, Komunitas Bollywood Indonesia satu-satunya di Indonesia itu. betul. Dan pertama itu kita kan dikasih kuota 200 tiket untuk komunitas Bollywood, dan itu Habis. ya nggak sampai 2-3 hari udah habis. Yang 200 kita dari Oktober itu udah beres. Tiket itu Oktober 2024 udah beres. Kemudian ditambah lagi kan, Dan Pak, Oktober konsernya Februari. iya itu udah habis. Udah habis. Udah selesai kita sebenarnya. Tapi yang di tempat penjualan masih banyak. Jadi kalau di website masih Website, berlanjut. ya. Nah, kemudian kita ditambahkan kan kuota pertama 50. Ya 50 kita jualin lagi, kita share ke teman-teman, habis lagi. Kemudian tambahin lagi, Pak, kita diminta nambahin lagi 100. Terus begitu lagi. Oke, sampai pokoknya bronze B yang di atas tuh, paling atas bronze B. Baik itu yang tahu dong ya, di mana. bronze B kanan dan bronze B kiri itu mungkin 90% yang jual KBI. Wow. Iya. Dan itu salah satu banyak yang bilang ya dari konser-konser sebelumnya, mungkin banyak yang bilang ya, bukan ini pribadi, tapi banyak yang bilang ini konser tersukses nih Surya Ghosal dengan adanya KBI ya. Iya. Nah menurut pandangan Abi sendiri nih, kesuksesan konser itu sudut pandangnya dari mana? Coba Bi. Simple. Apa tuh Bi? Simple. Kalau teman-teman ngelihat ada yang datang di konser Sonu, kita nggak pengen bandingin semua, kita sayang sama semua promotor, kita pengen bantuin semuanya, tapi kita pengen ini kan tumbuh dan berkembang. Parameternya harus ada. Nah, simple banget ngelihatnya. Kalau kalian datang ke konser Sonu Nigam, konser Atif Aslam, konser dan sebelum-sebelumnya, dengan membandingkan konser Surya Ghosal, kalian bisa lihat jumlah penonton lokal Indonesianya berapa persen. Betul. Kesuksesan itu di situ. Benar. Karena pertumbuhan masyarakat itu pertumbuhannya ada di lokal kan, pencinta Bollywood itu. Kalau orang India asli udah pasti suka. Dan pertumbuhannya kan berapa persen lah pertumbuhan orang India di Indonesia. Tapi kalau pertumbuhan orang lokal di Indonesia itu kan banyak. Jadi pangsa pasarnya bukan cuma orang India. Iya. Ya? Harus orang lokal juga pangsa pasar. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh sama promotor, sama IO, bahwa pangsa pasarnya itu bukan hanya orang India, tapi pangsa pasarnya orang lokal. Kalau orang lokalnya udah banyak yang datang, itu berarti sukses. Khususnya orang lokal pecinta Bollywood gitu. Dan di Surya Ghosal itu mungkin 40% itu udah orang lokal, udah bahkan mungkin 45 lah. Kalau kalian lihat bahkan di VIP itu orang lokal banyak. Benar. Saya juga ngeliat ada apa namanya YouTuber apa ini. Iya, banyak juga ya. YouTuber, artis semua itu ada di VIP, karena ada beberapa juga yang beli sama kita kan. Dan kita juga ngelihat ya Bang ya, tapi enggak ya Bang ya. Iya, moro-moro kita ngeliat artis, ini artis siapa ya kan.
Yang penting jalanin tugas aja ya. Nih yang dekat aja nih. Ketika konser sono kita juga kan hadir diundang. Walaupun kita ya bantuinnya cuma sekedar ya karena emang di tengah jalan. Nah, jadi kita datang sono mungkin sekitar 10 sampai 5% aja tuh orang lokal. Teman-teman mungkin bisa itu yang datang ke konser sono Nigam itu paling 5 sampai 10% aja. Tapi ketika kalian hadir di konser Stereo Gosal itu orang lokal banyak banget. Semua pakai rata-rata pakai baju India lagi. Nah, itu. Dan orang lokal itu jam 1 udah banyak yang datang. Kita dari pagi kan, jam 9 kita udah di lokasi. Itu jam 1 itu Jam udah 1 ngider muter-muter aja. Nanyain mulu mau masuk ya. Mau masuk kapan tadi? Mau masuk kapan? kapan? Nah, orang tiket aja dibuka jam 6 sama Book My Show. Kita Malah juga kan deket-deketin kita. Ciu. Apalagi ngeliat Bang Udin langsung. Bang Udin. Langsung. Itu kan cuman sayang Ajak Bang Udin. duet. Bang Udinnya sibuk. Iya. Ya kan lagi bertugas kan jangan. Nah, ini ngomong-ngomong pangsa pasar nih orang lokal, saya lihat juga di komen-komennya kan KBI juga ngeluarin ada ingin konser-konser ya Gosal tuh di YouTube, di IG. Iya. Masih ada juga tuh yang belum tahu cara nyari tiketnya kan, nanyain tiketnya kemana sih? Kok nggak ada info sih? Bagaimana sih? Ada begini kok saya nggak dapat info, masih banyak. Ya memang strategi marketing kan semuanya strategi marketing dan promosi nggak sepenuhnya ada di KBI. Kita hanya menjual tiket yang dari awal tuh bronze B dan di kanan di kiri juga bronze A. Sesuai dengan Sesuai yang kita dikasih jatahnya karena kan kita memang jatah komunitas bukan jatah normal kan. Memang yang sesuai kemampuan kita. Tapi kalau itu kemarin diserahkan ke kita dari awal, insya Allah semua tiket akan terjual. Insya Allah bukan kita sombong atau segala macam, karena kita diserahkan hampir semua tiket, sisa tiket itu H-7 baru kita diserahkan. Ini kalau bisa silakan strategi promosi dan penjualannya KBI yang lakukan. dan itu emang H-7 hari menjelang itu masih banyak tiket yang itu kapasitas penonton itu kemarin berapa? Kapasitas stadion kursi itu 3.200 3.200 dan yang terjual tiket 2.800 lebih. 2.800 lebih. Ya. Dari KBI 200 sudah, sisa 2.600. Dari KBI itu Oktober sudah habis. itu udah habis. Dari KBI itu Yang waktu Oktober kan udah 200 tuh udah habis tuh. Berarti kan masih ada sekitar 2.000-an. iya. Dan itu dikasih itu 7 hari. 7 hari gitu. 7 hari. Dan itu langsung habis semua. Habis. Dan kemarin Bang udah Hendra kan di dalam nih. Bang. Udah ya, Iya. Bang ya. Saya kebiasa manggil tukang somai soalnya. Itu ngajilon. Nah, kemarin kan di dalam nih. Kemarin tuh bangku itu full semua. Apa ada yang berdiri atau masih ada yang kosong? Di atas tuh bagian saya ya bronze A dan B itu full. Oh. Full. Tahu lah gue jualan tiket. Full. Full kenapa? Orang-orang KBI semua. Gak usah Orang lokal kan? Iya, orang lokal. Ah. Orang lokal. Mayoritas. Jadi orang-orang KBI semua udah pada tahu semua ya udahlah yang ini. Mayoritas pecinta Bollywood Iya, Indonesia. kita boleh semua ada yang pakai kurta, Sari. baju-baju. Si Sarinya ada nggak? Hah? Sarinya nggak ada pokoknya. Sarinya lagi ditip sama Di WRT Bronze A, ya. Di bronze B itu ya. Sama siapa tuh? Si Ahmad sama saya juga aman. Penuh full. Itu ribet nggak itu ngaturnya? Orang sebanyak itu gimana takut sih? Enggak kan. Tapi kan budayanya kita itu Indonesia biasanya budaya antri tuh. Iya, harusnya antri dong. Ya kan? Nah, kalau perlu antri ke situ juga nggak perlu kayaknya dah. Tapi di bagian saya mah full semua ya kan. Ada yang kebagian bangku. Berarti bukan full ya, luber itu. Luber, overload. Oh iya. Saking banyaknya Udah ada ya. bagian bangku, ada yang terpaksa duduk di dekat tangga, gak ada yang nomor itu bang. Kasihan ada juga yang lansia juga itu pengen dapat. Saking berebutnya ya bangku ya. Orang-orang lansia pengen
duduk tapi nggak dibolehin sama yang punya hanya bangku Nanti itu. kita di akhir kasih solusi supaya bisa lebih teratur. Ini kalau lanjut dulu nih Bang Udin nih. Bang Udin nih gimana nih? Pelayanan jadi waiters itu tadi kan bilang pengalaman jadi waiters ngelayanin orang. Ya kan ngelayanin orang India, bahkan bukan orang India aja kayaknya ya. Orang luar, Ya, orang India, orang luar, orang lokal juga banyak. Banyak ya. Terutama untuk orang Indianya itu ya walaupun pakai bahasa Indonesia juga, bahasa Indonesianya juga kita kurang ada yang paham juga. Taunya itu doang. Ya, soalnya kan ya begitu agak susah sedikit lah, tapi ya dengan bahasa isyarat-isyarat juga dia tahu lah. ya orang udah kausan pakai syarat udah paham lah ya kan. Tapi emang emang ya kita di ini waitersnya mungkin budaya cara menjual kita, cara menjual Iya. dengan cara menjual dari dia berbeda. Jadi maunya kita kan penjualan begini, tapi kan ini Iya. dari sana pengennya seperti ini. Konsep penjualan, Konsep sistemnya. penjualannya sistemnya bagaimana. Mungkin ya di situ yang agak lanjut, tapi di situ kita juga ada pembelajaran ya pemerintah. Iya. Yang jelas benar kata Abi, kita belajar semua, ya kan. Nah di situ juga, nah ini banyak nih yang komen lagi nih, banyak yang komen itu kalau siapa sih nih, ada yang minta Arjit Singh, ada yang banyak itu permintaannya. Malah mintanya kayak saya lihat ke KBI, padahal promotornya bukan KBI ya. Iya. Itulah yang Saya- tadi dibilang. Kita balik dulu ke kursi. Kursi itu Abi hafal banget karena seminggu terakhir itu Abi yang jualin semuanya, hampir semuanya kita yang jualin. Jadi kursi itu pokoknya di deretan atas tribun, bronze A, B, kanan kiri full penuh. Kita udah jual semua, full penuh, nggak ada satupun kursi kosong. Kalaupun ada pasti overload, itu berarti ada yang beli dari calo. Kemudian silver yang harganya 900.000, kalau sama pajak 1 jutaan itu pun full, itu pun nggak ada sisa. Kemudian ada tiket kosong itu di gold A penuh, ada di gold B di kanan dan di kiri. Kalian bisa lihat kalau di video-video kanan dan kiri posisi di belakang, paling belakang itu sekitar mungkin ada 100 tiket kanan kiri sekitar 200. Kemudian di platinum barisan paling terakhir doang yang ada kosong, sama di VIP sedikit. Jadi kurang lebih tuh yang kosong tuh 250 tuh. Saya juga sempat ke dalam gitu biar melihat itu yang di bawah itu yang VIP yang di depan itu penuh gitu. Penuh. VIP kan penuh. VIP itu hanya ada beberapa kursi yang kosong. Iya, walaupun Karena itu sebenarnya buat saya. Nggak saya dudukin. Saking sibuknya Bi. Iya, boro-boro mau duduk. Bentaran ada callingan. Bi ini bagaimana, Bi? Ini bagaimana? Gua mau duduk gak? nah itu yang tadi lanjut tuh yang saya bilang, ada yang masih bertanya tuh Bi, yang bertanya itu kok saya nggak ada Iya. info penjualan tiketnya bagaimana, dari mana, kira-kira dari Abi sendiri bagaimana dari promosi KBI? Iya. Kalau di KBI dari awal launching kita udah promosikan. Maksudnya baik itu di TikTok, di Instagram kita sudah posting. Bahkan di TikTok itu hampir semuanya FYP. Ada yang 500.000, ada yang hampir 1 juta yang nonton, dan yang juga itu bahkan sampai sekarang masih jalan tuh, masih ada yang nanyain kapan konsernya, katanya pada konsernya udah begitu masih FYP Itu. semua. Tahu-tahu ngelihat ya kan, kapan konsernya ini di Jakarta ya, ini di Indonesia ya, ada yang komen ya. Dia bilang, aduh, padahal ini udah jelas di Jakarta ya kan. Iya. Tapi memang awal itu kita memang fokus di TikTok. Di Instagram itu kita ya hanya sekedar posting. Kenapa? Karena memang target market kita kan yang harga 400.000 kan. 400.000 itu lebih worth it di TikTok sama di Facebook. Walaupun memang di Facebook itu nggak bakal ada yang nyangkut lah. Gitu ya, kalau di Facebook kita tahu yang main di Facebook siapa aja gitu. Tapi fokus kita tadinya di TikTok. Live juga kan, kalau bikin video kita posting pertama kali di TikTok. Tapi menjelang sebulan di Instagram udah main. Kenapa? Ya karena memang kita mulai menjual yang di atas 1 juta. Ya kan? Kan segmen pasarnya levelnya beda. Iya. Kalau kita mau jual yang 1 juta mungkin Instagram lebih cocok dibanding ke TikTok gitu. Jadi ya pokoknya ikutin follow aja
Instagram dan juga media sosialnya KBI, terutama YouTube ini. Paling pertama pasti akan diinfokan di YouTube ini. Nah, pasti jangan lupa, jangan pernah ketinggalan untuk nonton Bolly TV channel. Terus saksikan, karena satu-satunya nggak ada info-info tentang dunia Bollywood, ya, dunia Iya. perbollywoodan. Dan satu-satunya mungkin yang ada di Indonesia komunitas Bollywood KBI ini ya. Ya mungkin ya kalau bentuknya komunitas yang lebih terarah mungkin ya kita satu-satunya. Tapi banyak sih sebenarnya grup-grup lain ya, kita juga ya menghargai mereka ya segala macam. Tapi ya mungkin atau kita lebih aktif aja kali. Kita nggak ngerti juga. Kan banyak ada fans club Sarukan, Iya, ada fans club, ada. club A, fans club B, kan masing-masing artis itu banyak. Ya bukan nggak mungkin nanti kita bisa berkolaborasi juga dengan Amin. teman-teman yang lain kayak fans club Syahrukan, fans club Salman segala macam. Ya kan Salman lagi ada tour Dabang Tour. Ya kalau fans Salmannya banyak kekeh minta ngedorong-dorong buat ngedatengin, bisa kita dorong promotor, siapa tahu aja ya kan. Amin. Problemnya kan Tambahkan begini. juga nanti. Problemnya fans club komunitas ataupun grup di kita. Sekarang kita tanya data jumlah member kalian ada berapa yang aktif? Itu kan sulit dijawab. KBI ada datanya. Ada datanya. Sampai nomor telepon, alamat rumah. Wow. Iya, ada nomor. KTP ada nggak KTP? Saya pinjem dong buat foto gitu. Gitu, Jadi kita tuh dalam berorganisasi bikin kayak ini jangan asal-asalan juga maksud aku. Jadi kita harus punya data. Jadi kalau ada datanya, ini loh, kita punya anggota misalkan fans siapa gitu ya, punya anggota 500.000. 500.000-nya ini taruhlah 20%-nya pengen hadir di acara konser ini. Coba dong datengin. Itu kan jadi bahan pertimbangan buat promotor. Bisa berhitung. Kalau kita nggak ada data itu sulit. Tapi gitu. kalau nggak ada database juga kita juga bisa ngomong. Kalau ngomong doang kita juga bisa ya Bang. Ya ngomong doang masih Ini Bang Udin nih fansnya udah ada 200.000. Kalau mau datengin sini, kita minta database, mana database? Aduh, bingung juga Bang. Iya. Ya makanya dari awal KBI, ketika masuk KBI kita langsung suruh isi formulir kan. Jadi supaya kita punya database. Nggak bermaksud apa-apa, jadi buat mapping. Buat mapping di daerah A anggotanya ada berapa, daerah B anggotanya ada berapa, anggota di C ada berapa. Jadi ketika kita bikin event ataupun dari partner kita bikin event, kita bisa support di daerah Betul. itu. Kalau nggak ada datanya gimana? Gitu. Yang jelas jangan takut, jangan khawatir. Hmm. Datanya itu aman. Ya kan pasti aman. Dan juga di KB ini kalau ada info-info apa pasti langsung cepat. Infonya itu cepat terrealisasi Iya. oleh Iya. Dan Bolly kita juga TV. kan sering bikin event sama Antv kan, Betul. diajak kan. Di Palembang, kita ada KBI Palembang, ada yang di Makassar, ada apalagi yang di Jawa, udah sering Wah. banget bikin event. Jadi sebelah saya. Ah, Sebelah saya jangan ditanya Bang Udin. Di daerah Jawa mau. iya, jadi memang ya kita perlu ya, kita juga pengen juga teman-teman yang lain juga mungkin harus seperti itu. Itu mau kolaborasi begitu ya, ayo aja kita ya kan, biar Itu bisa yang- tumbuh berkembang. Skalanya skala nasional ya. Iya, Sel, kita Skala nasional. Kemarin skala internasional kita juga alhamdulillah ya berjalan. Alhamdulillah sponsor saya ini betul-betul pengalaman sangat berharga buat kita. Kalau Abi mungkin memang dari sisi manajerial ya, buat kalian semua dari sisi teknis, kalian ada di dalam bagaimana handle manajemen konflik, ada orang India pada ribut kalian harus menengahi ya kan gitu, ada bangku yang nomornya sama kalian harus cari solusinya. Itu kan jadi pengalaman berharga. Dan satu lagi, di hampir di setiap konser apapun, baik itu konser Bollywood, konser K-pop, konser Bruno Mars, itu tetap ada yang namanya kursi double. Pasti ya. Tetap ada kursi double. Pasti. Nah, tapi kita gimana cari solusinya gitu. Karena memang penjualan tiket nggak, kita udah online nih, udah bener nih, tapi kan ada juga tiket yang Masih ada oknum-oknum Iya. yang itu yang kita sulit lah untuk kita sulit untuk ini. Itu ada beberapa ya nanti kita cari solusinya supaya ke depan itu nggak terjadi lagi kayak gimana. Kita minimalis. Kalau kita misalkan dikasih kepercayaan lagi untuk handle ini, insya Allah kita siap kan. Dengan pengalaman ini ya, kita lebih siap lagi gitu, lebih siap lagi dan bisa memperbaiki
event ini lebih Yang- baik lagi ke Yang depannya. jelas kalau ada kasih kesempatan lagi tantangannya lebih beda. Lebih beda. Lebih beda dan tantangan. Iya. Mungkin udah atau Bang Udin ada yang mau ditanyain nih mumpung podcastnya belum ditutup, ya kan? Apa yang mau ditanyain? Apa Bang Udin juga cepat nih TikTok sama saya. Ya apalagi TikTok kan foto aja saya belum sempat ketemu sama dia. Ya mungkin belum ada kesempatan aja karena kita juga lagi sibuk yang ngurusin waiter juga ngurusin yang lain juga. Nanti kalau ada kegiatan lagi ya mudah-mudahan ada konser dan kita bisa ikut bergabung di dalamnya juga seperti ya, ikut naik panggung lah gitu. Pengen, saya juga Bang pengen itu mah, ya kan? Kayaknya hampir impian semua orang kalau Hampir. itu bisa tampil bareng satu panggung dengan artis Bollywood. Dan itu impian orang, dan itu bukan nggak diajuin sama nanti. Jadi kita juga udah ajuin. Bahkan tim volunteer sama tim helper ini, tapi udah ngomong 3 bulan sebelumnya. Kalau sama tim promotor ini, kalau kalian memang membutuhkan tim volunteer, helper segala macam, insya Allah KBI bisa bantu. Itu 3 bulan sebelumnya kita udah ngomong, tapi dieksekusinya 1 minggu sebelum acara. Tapi ya mungkin karena saking sibuknya, karena memang teman-teman semua asal tahu ya, ngurus perizinan konser di Indonesia itu nggak mudah banget. Bahkan hampir di last minute itu baru keluar izin konser saya itu. Jadi Bla 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 bla. banyak bla bla blanya. Kalian tahulah. Nanya Nare. gitu. Jadi emang nggak mudah banget ya untuk ngadain konser di Indonesia. Padahal kapasitas kita Bollywood itu baru 3 ribuan, apalagi yang kayak K-pop, kayak apa namanya yang western ya, barat ya, itu udah puluhan ribu kan. Nah itu tantangannya nanti pas Arijit sih. Mungkin ini juga Bi, yang tadi yang saya bilang tadi banyak kok nggak tahu sih saya. Mungkin kan biasanya ya kalau ada artis-artis mau konser tuh di Indonesia atau di negara manapun itu kan biasanya di bandara ada penyambutan tuh fans-fansnya. Mungkin kan itu masuk di berita atau di apa kan. Mungkin salah satunya dia nggak terinfo dengan itu. Itu Iya. nggak ada apa yang gimana Bi? Kalau penyambutan di bandara nggak ada, tapi kita sambut itu Sreya karena permintaan riders dari Sreya itu kita sambut di hotel. Pas datang di hotel Jaya Maria. Riders tahu nggak lo? Jadi Riders itu apa tuh Bi? Riders itu kalau kita mau ngundang artis dari luar ataupun dalam negeri juga sama. Ada riders, ada aturan-aturan yang mesti kita sepakati. Aturan itu mesti kita ikuti. Misalkan kita mau ngundang kayak misalnya Sreya naik pesawatnya harus maskapai apa. Dia mau dijemputnya di mana. Nah, itu riders tuh. Nanti di atas panggung dia mau kapasitas soundnya berapa megawatt. Nah, itu riders, itu aturan dijemput dari bandar kita harus naik mobil apa. Nah itu udah tertuang dalam Jadi kalau riders. kalau minta supir muntah itu udah enak nggak masuk ya. Yang tampangnya berapa megapiksel lah pasti. Jadi memang karena kedatangannya juga malam, jam 1:30 malam. Jadi mungkin di bandara itu takut ada kegaduhan atau apa mungkin. Jadi dipinta kita dan itu pun kan sehari sebelumnya. Jadi memang bahkan kita pun nggak sempat posting. Kita nggak sempat posting karena memang besoknya kan kita harus sudah langsung konser acara jadi hari. kita nggak sempat posting, hanya beberapa teman-teman yang kita kasih tahu untuk menyambut gitu. Emang yang saya lihat kemarin yang hari itu konser, hari itu langsung apa namanya kalau latihan di panggung itu Ya, JR ya. Nah, biasanya kan kalau JR itu kan H-1 itu ada JR dulu Iya. kan dari penari atau pemain musiknya atau ada penyanyi sendiri. nah kenapa pemberitaan di media televisi nggak ada? Ya kan itu kan sebelum acara. Ya, Sekarang ada. betul. Sebelumnya kita dari KBI, dari Komunitas Bollywood Indonesia sudah mempertemukan promotor dengan Antv. Oh. Ini dia. Kita sudah mempertemukan, udah kita ajak meeting barengan semua. Ini sampai segininya nih KBI, supaya ini acara sukses kan. Kita udah pertemukan itu supaya ada win-win solution. Jadi pengennya kita ada meet and greet, ada apa sebelum acara tuh, ada meet and greet segala macam supaya ini terpublish dengan bagus kan, gitu kan.
dan Antv juga bisa ngeliput. Nah, dilalahnya memang ini nggak terjadi kesepakatan. eh, kita tahulah apa yang terjadi sama Antv belakangan ini. Jadi Apa gitu mungkin ya. juga salah satu permintaan Raiders ya. Ya, satunya Raiders memang nggak boleh ada kamera motor, kamera TV ya. Kalau cuma ngeliput sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau untuk ditayangin segala macam itu Ada aksiar kali ya. ada aksiar dan nilainya jadi akan berubah lagi, beda lagi. Nah, kita udah pertemukan dan ya kita tahu ceritanya Antv juga lagi berkutat dengan sedikit problem, jadi ya kita nggak bisa eksekusi ini semua gitu. Jadi ya udah Jadi- akhirnya kita bantuin. Ini satu-satunya yang bisa dipercaya ini KB ini kayaknya PR juga nih buat Abi nih. Kalau ada artis lain ya, kayak Argisting atau siapa mungkin tadi Dabang Tour, siapa tahu ya nggak? Iya. Siapa tahu. Kasihan kan para pecinta Bollywood di Indonesia, ya kan nggak bisa nyaksin fansnya, apalagi Babang Salman. Salman. Wah, siapa yang nggak kenal sama Babang Salman? Di Indonesia itu fansnya udah Ya kalau Sarukhan kan sudah pernah ke Indonesia, Ah. tinggal di Bang Salman ini yang belum. kasihan kan kalau fans-fans pecinta Bollywood tuh yang di ujung yang di sana itu yang nggak tahu, yang cuma mungkin ngantri. Sekarang kan ada media sosial, ya kan? Mungkin satu-satunya PR nih buat Abi nih. Abi ini harus kejar terus ini. Kalau ada berita apa-apa, Kerja terus. iya nggak? Jadi biar pecinta Bollywood itu nggak ketinggalan berita, ya kan? Tentang dunia Bollywood, nggak ketinggalan. Dan juga satu lagi mungkin tahu berita yang hoax mana yang enggak, ya kan? Kan banyak tuh berita-berita di media sosial. Rip udah Hendra, padahal udah Hendra masih ada. Contoh, ya kan? Jangan. Wadah hoax. Itu artis India, cuman ya kan? Kan ada tuh banyak tuh, ya kan? Nah, kita kasih tahu dulu ya kenapa alasan kita ngebantuin ini. Jadi kenapa kita ngebantuin konser ini sampai segitunya, kita bantuin KTP sampai dari awal, kita bantuin penjualan segala macam. Kalau ditanya emang KBI dapat apa, kita nggak pernah berpikir kita dapat apa, nggak pernah itu sedikit pun terpintas di pikiran Abi itu, pikiran saya nggak pernah kepintas kita akan dapat apa-apa, nggak pernah kayak gitu. Nih, jangan salah Nggak ya pernah. nih, dengerin nih. Nggak pernah. Tapi kita pengen menumbuhkan ekosistem konser di Bollywood di Indonesia itu tumbuh berkembang. Jadi kalau ekosistem Bollywoodnya terlihat bagus, ini kita kan pengen ngedatengin artis-artis yang lain kan, artis-artis besar kan. Ya banyak yang nanya Arijit Singh, ada yang pengen Shah Rukh Khan, ada yang pengen Salman Khan. Kalau konser Shreya Ghoshal, Sonu Nigam saja misalkan gagal, promotor misalkan rugi, kira-kira mereka mau nggak ngedatangin yang lain? Enggak mau. Sesimpel itu kita mikirin, itu simple aja supaya mereka nggak rugi dan mereka ada untung. Udah, kita bantuin dulu aja supaya mereka nanti ke depannya mau mendatangkan yang lain. Kalau kita mau mendatangkan sendiri kan nggak mungkin. Tahu duitnya kita belum nyampe ke situ gitu. Kan gitu ya. Nah, kita punya tenaga, punya pikiran, ya ayo udah kita jalanin aja. Tulus-tulus aja, ikhlas-ikhlas aja. Ke depan kalau ada rezekinya, pasti akan kita dapat sendiri. Toh Betul. kalian juga yang ngerasain kan rezekinya, walaupun nggak banyak ya ada lah. Gitu. Alhamdulillah kita bisa ngerasain namanya makanan A, makanan B, minuman Iya. A, minuman B, ya kan? Bahasa Bahasa B. Ini kan dunia konser Bollywood lagi tumbuh nih, lagi tumbuh kan. Promotor ya dari tahun kemarin kan udah ada Udit, udah ada ya macam-macam lah. Iya, bukan Udin lah. Ya, saya ada di sini. Nah, lagi tumbuh, jangan. Dan aku lihat kan memang pertumbuhannya kemauannya itu bagus, tapi memang penonton masih kurang maksimal, masih mayoritas orang-orang India segala macam. Ya itu wajar makanya kita pengen ini, padahal pencinta Bollywood lokal banyak banget. Nah, itu Banyak dia. banget. Makanya jangan dukung terus nih. Iya, maksudnya banyak banget, makanya kita harus ini kita dorong supaya acara konser ini sukses. Dan tapi kita pengen promotor juga kalau minta bantuin sama kita, pengennya itu jangan setengah-setengah. Betul. Iya, karena kita pengen strategi marketing, strategi promosi, kita pengen jadi gitu juga gitu. Jadi kalau setengah-setengah
kerja sama kita sama yang lain juga, nanti itu nggak akan terlihat itu hasilnya. Ah, Kayak ini Straya kan kelihatan hasilnya, betul. kelihatan kan kinerja KBI berapa segala macam, itu bisa dihitung, ada parameternya, berapa ratus juta yang kita store kayak itu, kita ada hitungannya. Jadi nggak usah pusing gitu. Nah, tapi kita pengen jangan setengah-setengah kalau minta mau kolaborasi sama kita. Jadi ayo dorong semua, kita mau datengin siapapun, saya rasa bisa karena yang penting kan promosinya nyampe ke teman-teman pecinta Bollywood kan. Dan kenapa Straya sukses? Straya itu jangkauannya itu ABG, milenial, dan juga Gen Z itu kenal sama Straya, itu bisa. Makanya saya bilang ketika pertama kali sambutan di acara poster, berapapun nilainya, acara Straya ini pasti akan sukses. Kenapa? Karena Gen Z, milenial kenal sama Straya dibanding dengan kemarin yang kita datengin, karena masanya mohon maaf udah agak lewat tuh. Tapi kalau ini memang lagi hot-hotnya, apalagi kalau nanti datangnya ada Jitsi, waduh. Udah, ini Genjit nih, Genjit apa geng motor? Ya, mudah-mudahan dengan kesuksesan konser saya kemarin itu pecah dan sukses lah, terutama bisa membuat optimis untuk mendatangkan Arijit Singh kembali. Dan kita bisa ikut terlibat juga. Dan ini masih terus Banyak yang nanya ya, masih Arijit terus Singh. nanya terus. Arjit Singh. Wah. Ya memang ini kita jawab aja deh ya. Kita jawab ya. Memang kita lagi melakukan pendekatan dengan turnya Arijit Singh. Ya. Tapi kita tuh nggak pengen kalau janji nanti kan repot ya. Betul. Tapi memang kita lagi pendekatan dan rencana konsernya itu rencananya udah kita kasih tahu ya. Rencana konsernya itu di bulan November barengan dengan ulang tahunnya komunitas Bollywood Indonesia. Bolipet. Iya ya kan. Jadi emang rencananya di November, tapi ini semua perizinan segala macam mudah-mudahan lolos on progress semuanya ya. Jadi ya makanya kita mohon doanya. Kok kami bisa tahu sih? Ya tahu memang, bahkan tadinya di bulan Mei ini aja kita rencananya kan mau datengin Sunidhi Chauhan. Nah tapi ini juga perizinan belum beres nih, belum tahu nanti pokoknya kita infoin lebih lanjut. Nah salah satu yang agak berat di Arijit Singh, juga teman-teman tahu, kalau kalian pengen tahu, kalau kemarin Straya 3.000 tiket, kapasitas 3.000 kursi itu nggak apa-apa. Ridersnya peraturannya, kalian tahu nggak di Arijit Singh Itu di berapa? ridersnya minimal 20.000. Iya. Itu stadion bola. Jadi kita harus di mana? Stadion. Iya, paling nggak di JIS. GPK. Paling JIS. Kalau iya GPK bisa. Dan ya kalian kan bisa berhitung kosnya kan. Kosnya kan berarti lebih tinggi kan. JIS itu kan 1-2 miliar masih keluar tuh buat stadionnya aja tuh. Jadi memang kalau kita datengin Arijit itu enggak, perhitungannya harus matang banget. Kalau 20.000 itu kan ya taruhlah kapasitas penonton 20.000 kita isi 15.000 aja gitu. Dan kita kayak keamanannya segala macam, dan kita juga tim KBI ini akan lebih banyak lagi untuk ngebelah penonton gitu. Gak usah dibayangin, gak kelar-kelar 2 hari 2 malam, lu bayangin gak kelar-kelar. Ya ini sepengetahuan kita ya, sepengetahuan kita itu memang ridersnya aturannya seperti itu. Tapi mudah-mudahan ya dengan hitungan-hitungan yang tepat ya rencana di November itu bisa kita realisasikan gitu. Amin, Dan amin, ya itu amin. kita juga perlu bantuan teman-teman, support teman-teman supaya ya ini Bollywood di Indonesia ya tumbuh berkembang, terutama yang generasi Gen Z, milenial, semangat terus. Yang pasti semua tersampaikan kepada pecinta Bollywood di Indonesia. Iya gitu. Dan kita ngomong gini nih, promotor semua dengerin nih. Amin. Iya terus terang aja, kita beberapa kali ditawarin artis Bollywood. Kemarin Dolce siapa? Saya lupa namanya. Ya suaminya Neha Kekar. Itu kita sempat ditawarin untuk handle konser di sini. Tapi saya bilang ini kurang populer di Indonesia, khawatir nanti nggak akan sukses. Kemudian juga tempo hari yang dari Singapura nawarin kita untuk handle Fatah Alikan
Mustafa Rahid Patalikan gitu. Nah itu sebenarnya rencananya justru di upper ya, jadi terlalu mepet. Tapi itu soalnya di Singapura. Jadi memang banyak tawaran-tawaran. Nah ini ya dari satu kesuksesan konser Surya ini orang melihat dan tawaran-tawaran itu akan langsung masuk ke kita. Seperti yang kita omongin, KBI perlu 5-7 konser untuk ini belajar supaya kita menjadi paham betul siklus konser ini seperti apa. Dan makanya ya kuat-kuatin aja ya, kuat-kuatin aja. Dimarahin orang India kek, dimarahin orang lokal kek, makanya dikuat-kuatin aja. Nggak ngerti bahasanya kek, kuat-kuat. Kalau saya tuh yang bingung itu, kita kan wetes ya bang ya. Ada yang nanya, halo ini bronze kemana? Lah mana gua tahu lokasinya di mana. Kalau cuma ditanyain tempat kursi. Tapi untungnya kita udah datang duluan ya bang, kita udah tahu dari panggung mulai belum ada dibangun sampai panggung jadi, kita ada di dalam, jadi kita tahu duluan. Iya. Kan? Udah duduk dulu ya. Sebelum Surya Ghosa ngerasain, kita ngerasain duluan panggungnya. Lu mah belum ngerasain, walaupun di dalam juga. Datang sore dia mah. Sore. Oke, ya. Sebelum kita tutup pertanyaan terakhir nih, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan untuk kedepannya buat pecinta Bollywood di Indonesia. Kalau mungkin nanti kalau ada konser lagi, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus buat masukan, saran mungkin. Ya, jadi dari hasil konser Surya Ghosa itu kita review ya, apa aja yang harus kita perbaiki, terutama masalah tiketing. Ketika penukaran tiket itu kan adanya di jam 6 sore, jam 18. Jadi dengan 3.000 penonton itu terlalu panjang antrian. Itu terlalu mepet jaraknya ke jam 8. Bahkan di akhir-akhir itu yang banyak yang nggak sempet tukar gelang kan, akhirnya naik hanya membawa tiket barcode-nya aja. Nah, ke depan kita pengen usulkan kalau bisa itu jeda waktunya agak lama, minimal mulai jam 1 siang sudah boleh penukaran tiket. Ya. Nah, itu kita pengen, dan kita juga dari sisi penonton juga harus terbiasa tuh. Betul. Harus terbiasa kalau kita buka jam 1, ya udah buka lebih awal supaya antriannya nggak panjang. Kita mau nonton bola aja mainnya habis jam 7, jam 12 sudah dibuka. Iya, berkaca dari itu. Bahkan kalau kalau konser K-pop dan barat itu seminggu sebelumnya udah tukar. Udah tukar. Iya, itu tukarnya memang bukan di stadion tapi kayak di mall yang ditunjuk gitu. Ya. Jadi mereka juga harus pakai KTP gitu. Oh iya. Saya sering lihat tuh di uploadan Iya. penukaran tiket H-7. Iya. Tapi ini kan kapasitas kalau cuma 3.000, mungkin cukup lah di hari H, tapi jam 1 atau jam 2 atau jam 10 pagi lah, nggak apa-apa lah, supaya antriannya itu nggak panjang dan crowded. Kemarin tuh crowded banget sih. Dan juga kita ingatkan kepada pemirsa dan pecinta Bollywood Indonesia, kalau ada konser beli tiket yang resmi, jangan beli di calo. Iya. Ya. Masih ada nih yang ngomong yang suka beli di calo nih. Ini yang merugikan orang yang harusnya tadi kata Udayanta ada nomor double, ya kasihan. Ya kan, apalagi kalau orang itu lansia. Betul. Ya karena barcode itu kan bisa dijual beberapa kali. Barcode itu kan bisa dijual beberapa kali kalau ada orang yang memang sifatnya orang itu memang otaknya kriminal kan gitu. Apalagi ini nuker tiketnya nggak pakai KTP. Jadi ini ya ini yang jadi review kita. Jadi teman-teman juga dengan ini biar terbiasa di konser itu supaya ya bisa datang lebih awal, bisa nuker tiket. Jadi ya ini kan kita semua belajar ya, dari sisi kita ya, kru kita belajar, penonton juga harus belajar, diedukasi supaya datangnya lebih awal segala macam tuh ya kan. Dan nah seperti peraturan makan segala macam itu di tiket nggak boleh bawa makanan, tapi di hari H ternyata boleh. Kita aja nggak diinformasiin gitu, ternyata ada tempat sampah di dalam. Jadi ya ini hal-hal kecil yang memang kita sendiri memang harus banyak ngobrol dengan yang tim. pasti bukan hanya datangnya lebih awal, pesan tiketnya juga di awal biar nggak uang. Ya, betul. Ini sampai di hari H itu yang WA dan nelfon Abi itu banyak banget, dan kita udah nggak bisa handle itu karena kita udah ngurusin yang teknis kan. Mungkin kita dari Oktober itu udah di ini cuma tenang MC, iya. tenang Mas. Ternyata langsung 200 itu cuma berapa hari udah habis. Iya, ya pokoknya kalau bisa di awal makanya pantengin aja nih Instagramnya KBI. Pokoknya kalau di awal udah war tiket langsung beli aja.
langsung beli aja. Bahkan tuh sebenarnya waktu kita tiket komunitas beli itu ada jeda pembayaran tuh pada tuh di kita tuh sampai sebulan atau jeda pembayaran. Masih ada kebijakan. Ada kebijakan dari kita tuh gitu. Beli jangan beli di calo. Tetap beli di yang di tempat resmi. Mungkin Udenda atau Bang Ulin ada kata-kata penutup nih sebelum kita. Jangan tunjuk-tunjukkan begini lapar lah. Tadi buka makan apa begini-begini. Gorengan masih banyak, tenang aja. Sedikit nasi. Iya. Ada kata-kata penutup untuk hari ini? Gak ada ya? Oke. Ya, mungkin Abi cukup ada tambahan? Ya paling kita mau ngucapin terima kasih aja ya Terima kasih atas, pastinya. pengalaman yang diberikan ini dari promotor, IO, juga stakeholder semua yang udah kerja sama-sama KBI, kita makasih. Kemudian juga dari sisi penonton yang beli tiket sama kita, tuh makasih banget udah mempercayai KBI. Ya kita sebenarnya apa sih, kita nggak bukan apa-apa kan. Mereka udah percaya ngasih duit ke kita, beli tiket sama kita segala macam. Ya kita bersyukur alhamdulillah mereka percaya, dan kredibilitas inilah yang harus kita pertahankan. Supaya orang percaya. Dan satu hal, kita pengen ini semua tumbuh dan berkembang bersama-sama. Amin. Oke. Ya, mungkin dari Bang Udin cukup ya. Dari TikToker kita yang suhu pokoknya suhunya nih kalau badan harinya ya udah jelas ya. Tadi dari kita udah pembahasan tentang konser Surya Gosal. Terus nanti ditunggu juga mungkin ada konser-konser yang akan datang. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan untuk beritanya. Tetap pantengin terus IG-nya Komunitas Bollywood Indonesia, Facebook-nya, ya kan, dan juga YouTube-nya hanya di sini, di mana? Bolly TV Channel. Oke, jangan lupa saksikan terus podcast pecinta Bollywood Indonesia yang akan tayang setiap hari Sabtu hanya di Bolly TV Channel. Terima kasih. Saya Mr. BKB mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.